hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Halo Sobat, Pentakosta, bahasa Yunani yang artinya 50 hari setelah Paskah atau hari kebangkitan Isa Almasih atau Yesus. Hari yang sangat istimewa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan murid-murid sesuai pesannya sebelum dia kembali ke surga untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus dicurahkan. Kisah para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kebangkitannya mengalahkan maut dan warisan Roh Kudus menjadi dasar iman dan perbuatan atau tindakan kita orang-orang percaya. Karena tanpa kebangkitannya, buat apa kita percaya atau beriman kepadanya? Ini yang membedakan dengan keyakinan-keyakinan lain yang ada. Kekristenan mengenal Allah yang disembah karena dia pernah hidup sebagai manusia seperti kita. Mati disalib menjadi korban penebus dosa umat manusia sebagai syarat untuk mengenapi hukum Taurat. Bangkit dari maut dan kembali ke surga untuk kelak datang ke dunia sebagai hakim agung. Sobat, tentunya iman harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Untuk itulah dia memperlengkapi umatnya dengan Roh Kudus yang memang sudah dia janjikan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Setelah menerima pencurahan Roh Kudus dengan penuh semangat dan keberanian, mereka memberitakan dia atau memberitakan kerajaan Allah. Tak terhitung yang mati teraniaya sebagai martir, dikoyak-koyak singa, dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, dirajam dan sebagainya demi iman kepada dia selama kurun waktu lebih dari 300 tahun kekaisaran Romawi. Sejarah mencatat dari 12 rasul hanya satu yang mati usia tua, yaitu Yohanes. Yang lain tercatat dipenggal kepalanya, ditombak, dirajam batu, disalib terbalik, diseret kuda, dikuliti hidup-hidup dan sebagainya. Namun iman mereka tetap bertahan karena mereka sendiri saksi hidup. Dia bangkit dari maut dan naik ke surga. Mereka hakul yakin dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mendidik dan mengajar mereka tentang kasih, bukan agama. Justru dia mereformasi agama karena aturan-aturan atau doktrin-doktrin agama lebih fokus pada nilai-nilai religiositas, bukan pada nilai-nilai spiritualitas. Inilah nilai-nilai kekristenan sejati, nilai-nilai spiritualitas bersama Roh Kudus yang ada di hati orang-orang percaya, bukan sekedar beragama. Karena sesungguhnya kekristenan baru menjadi agama resmi di Kekaisaran Roma 380 Masehi oleh Kaisar Theodosius I. Inilah alasan mengapa Isa Almasih atau Yesus
tidak hanya milik agama Kristen atau Katolik. Semua orang, apapun agamanya, berhak percaya dan beriman kepadanya. Friend, 2000 tahun telah berlalu. Agama-agama tumbuh seperti jamur di musim hujan. Namun, Pentakosta atau pencurahan roh tetap setia mengingatkan umat manusia, tanpa Roh Kudus, agama bahkan kehidupan pun tidak berarti. Amin. Tagar Roh Kudus di hati.